Kalau kita merasa Indonesia baru saja menang, dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, mungkin kita perlu dengar cerita lengkapnya dulu. Awalnya di bulan April 2025, Donald Trump mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan dikenai tarif hingga 32%. Bayangkan, sepatu, elektronik, karet, bahkan minyak sawit, semuanya akan lebih mahal masuk ke pasar Amerika. Ini artinya, nilai ekspor 28 miliar dolar pada tahun 2024 ke AS, dan jutaan pekerja Indonesia, yang bergantung pada ekspor ke AS, berada dalam posisi genting. Tapi kemudian datang kabar baik. Setelah negosiasi panjang, Trump mengumumkan, We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. Perhatikan kata-kata Trump itu, dengan sangat terang benderang, mengindikasikan bahwa ini semua adalah kesepakatan sepihak. Jadi, Indonesia hanya akan dikenakan tarif maksimal 19%. Katanya, Indonesia diberi perlakuan khusus. Trump menyebut ini sebagai deal yang adil. Banyak yang merasa lega. Bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penundingan Allah akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Pemerintah menyebut ini kemenangan diplomasi. Tapi, benarkah demikian? Karena kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini bukan kemenangan. Trump memainkan emosi negara-negara berkembang. Membuat kita merasa bersyukur karena tidak dipukul lebih keras, padahal posisi kita sudah lebih buruk dari sebelumnya. Sebagai pengganti tarif diturunkan, Indonesia harus berkomitmen membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Lalu, mengimpor energi fosil dari AS senilai 15 miliar dolar. Ditambah lagi, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar. Jadi, ini bukan cuma soal ekspor. Ini barter besar-besaran, dan Indonesia harus membuka dompet lebar-lebar. Inilah yang disebut banyak analis sebagai the illusion of relief. Seolah-olah kita menang, padahal kita hanya lolos dari jebakan yang dibuat Trump. Yang menarik, cara Trump bernegosiasi seperti ini bukanlah hal baru. Ini adalah strategi khasnya. Dikenal sebagai the art of the squeeze. Caranya sederhana, tapi efektif. Ancam dulu dengan kebijakan super keras, dalam hal ini tarif 32%, buat negara lawan panik. Lalu tawarkan solusi yang sedikit lebih lunak, seperti diskon jadi 19%. Akhirnya, negara yang ditekan itu merasa telah selamat, padahal masih dalam posisi tidak menguntungkan. Bagaimana untung? Kita sudah kena tarif, tapi masih harus melakukan pembelian Boeing dan produk AS. Indonesia tidak jadi dikenai tarif 32%, tapi hanya 19%. Namun jangan lupa, bahwa sebelum ini, barang-barang Indonesia masuk ke Amerika, hanya dikenai tarif 0-5%. Artinya, bahkan dengan kesepakatan baru ini, posisi kita tetap lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kalau ditanya, apa kita menang? Secara angka, tidaklah. Produk Indonesia akan lebih mahal di AS, artinya kemungkinan ekspor ke AS akan turun. Trump memaksa kita harus beli lebih banyak dari Amerika. Dan kita harus membuka pasar kita lebih besar. Dan ini bukan cuma soal uang. Ada juga ancaman terhadap ketahanan pangan kita, karena impor besar-besaran produk pertanian dari AS bisa menekan petani lokal. Juga ancaman penurunan ekonomi, dan lapangan kerja dalam negeri. Industri energi kita pun bisa terganggu, karena kita diminta membeli energi dari luar, padahal kita sedang mencoba mengembangkan energi terbarukan dalam negeri. Apakah kita akan puas dengan kesepakatan yang tampak manis, tapi pahit? Apa boleh buat?
kita juga tidak bisa hanya menyalahkan. Indonesia adalah bangsa besar. Tantangan ini juga harus jadi momen refleksi untuk kita. Jika Indonesia memang berada di sisi yang dirugikan, kita tidak boleh diam. Ini PR kita. 1. Diversifikasi pasar ekspor, fokus ke Tiongkok, ASEAN, Timur Tengah, Amerika Selatan dan Afrika. 2. Bangun industri dalam negeri, tingkatkan ketahanan pangan, energi, dan manufaktur agar kita tak perlu impor besar. 3. Perkuat diplomasi dagang, harus lebih aktif di forum multilateral seperti ASEAN, BRICS, atau WTO untuk melindungi kepentingan jangka panjang. 4. Tingkatkan transparansi dan pengawasan logistik, agar tak dimanfaatkan negara lain sebagai jalur penyelundupan. Dan tentu saja, negara-negara lain sedang memperhatikan Indonesia. Malaysia, Filipina, bahkan Meksiko. Mereka semua ingin tahu, apakah negosiasi dengan Trump akan jadi jebakan yang sama? Apakah Indonesia akan dikenal sebagai negara yang berhasil menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan superpower? Atau, kita malah sebagai contoh, bagaimana sebuah negara berkembang yang bisa ditekan, dibuat bersyukur, dan akhirnya, kalah tanpa sadar? Jawabannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, perdagangan global sedang menghadapi badai besar, dan arah angin tidak menentu. Di era Trump, kita dibawa ke situasi di mana siapa yang kuat, menekan. Siapa yang lemah, dipaksa berterima kasih. Apa pendapat Anda? Apakah ini kemenangan, atau tekanan dari Paman Sam? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video ini dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.